Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dulur-dulur, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dari batin sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya buat dulur-dulur, teman-teman semua yang sedang menanam melon atau akan menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tanamnya sehat, tanamnya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus, dan juga mendapatkan harga yang bagus pula sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Dulu teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi. Terima kasih bagi dulur-dulur yang selalu mengikuti kegiatan kita. Mungkin bagi dulur-dulur yang selalu mengikuti, ada yang beberapa yang bertanya melalui DM, kok tidak ada upload video katanya, gimana perkembangannya. Maaf, ini kita agak sibuk teman-teman, jadi tidak sempat bikin video karena kegiatan kita banyak pekerjaan. Selain kita merawat melon yang sudah tanam, kita juga mempersiapkan lahan di lahan baru untuk tanam melon juga. Selain itu juga kita mempersiapkan lahan untuk tanam semangka. Jadi agak banyak pekerjaan teman-teman, jadi mohon maaf kita tidak berjumpa, ada beberapa hari. Di pagi hari ini masih pagi sekali, saya sempatkan untuk bikin video. Di hari ini usia melon kita sudah 27 hari, 27 HST. Pertumbuhannya lumayan teman-teman, tapi ini tidak merata teman-teman. Tidak tahu penyebabnya apa, karena ini lahan memang lahan bekas teman-teman, jadi sudah 4 kali tanam ini, lahan bekas, jadi tidak merata. Di sini sebagian ada yang mati, terutama itu yang benih Amanda. Ini maaf, saya tidak menjelekkan produk teman-teman, tapi untuk saat ini biasanya saya itu tanam Amanda juga, tapi untuk saat ini Amanda tidak begitu bagus di lahan ini, jadi banyak lubang-lubang gitu di sebelah sana, ujung sana. Yang ini adalah benih pertiwi, perkembangannya lumayan lah begitu. Untuk di usia 27 HST ini ya, ini adalah sudah masuk fase generatif teman-teman, yaitu masa polinasi, persiapan untuk pentil buah. Jadi alhamdulillah ujungnya, pupusnya masih bagus, masih jalan terus, pupusnya masih jalan terus. Untuk umur di usia 27 HST ini, kegiatan kita yaitu perawatan fase polinasi. Jadi perawatan di fase polinasi, yaitu ini contohnya, ini cabang yang sudah keluar pentil-pentilnya. Ini adalah persiapan masa polinasi, di mana bunga-bunga betina yang ada di cabang ini sudah mulai terbuka seperti ini. Nanti ini akan terjadi polinasi secara alami yang dibantu oleh angin, oleh kumbang-kumbang dan sebagainya. Kalau di melon GH, melon greenhouse, biasanya dipolinasi pada waktu ini, jadi dikawinkan. Tapi sekarang ada metode baru, yaitu dengan penyemprotan hormon kalau di greenhouse. Kalau di hamparan di sini tidak perlu, dia akan terpolinasi secara alami. Untuk perawatan masa fase polinasi ini, kegiatan kita yaitu nanti kita akan mengadakan keliling semuanya. Jadi ini nanti pembuangan cabang di ujung
Jadi pangkal di atasnya satu helai daun setelah pentil buahnya dipotong semua begini. Ini dipotong di sini supaya nanti kalau polinasi sudah berhasil terjadi, buahnya membesar, jadi tidak cabangnya yang memanjang begitu. Terus untuk perawatannya di masa polinasi ini sebaiknya hentikan dulu pemupukan. Jadi pemupukan terakhir yang kita sampaikan kemarin adalah di usia 20 hari ya, di usia 20 hari kemarin kita terakhir pemupukan masa vegetatif. Memasuki masa vegetatif kita belum mengadakan pupuk lagi, kita menunggu polinasi ini jadi. Jadi untuk masa polinasi ini kita hentikan dulu pemupukannya, karena terkadang pada waktu polinasi ini calon pentil itu biasanya kalau kita pupuk, apalagi pupuknya agak banyak begitu, terkadang itu bisa basang, bisa nggak jadi itu pentil buahnya, calon pentilnya. Jadi kadang nggak jadi kadang. Tapi tidak pasti sih, tapi kita antisipasi saja. Jadi masa polinasi ini hentikan dulu pupuknya. Nanti kita pupuk setelah pentil buah itu jadi sebesar ya sebentar jempol kaki lah, atau sebesar telur bahasanya orang-orang. Sebesar jempol kaki itu sudah bisa dipupuk nanti untuk pembesaran buah nantinya. Kalau di ini untuk di masa ini fase polinasi di antara usia 24 sampai 32-an hari ya, satu minggu ya, jangan dipupuk dulu. Terus juga selain itu, kalaupun nanti spray rutinan, jadi perawatan masa polinasi ini spray rutinan itu hentikan juga pemberian insektisida yang berbau menyengat. Jadi kalau memang tidak ada serangan hama apapun, sebaiknya ya tidak usah diberi insektisida kalau tidak ada serangan hama. Tapi kalau memang ada serangan hama seperti ulet atau kutu-kutuan, nah, sebaiknya gunakan insektisida yang tidak berbau menyengat. Tujuannya supaya tidak mengganggu kumbang-kumbang, tawon-tawon, kupu-kupu yang mau membantu polinasi. Begitu. Jadi hentikan untuk spray insek yang berbau menyengat. Kalau untuk fungisida dan lain sebagainya masih tetap rutinitasnya kita berikan. Ini kemarin di usia 26 HST kita usia 26 HST kita mengadakan spray rutinan. Kita berikan seperti biasanya fungisida kontak dengan memakai Bion M, kontak dan sistemik Bion M itu. Terus kita berikan juga insek untuk ulet, karena saya lihat kemarin di pucuk-pucuknya itu ada sebagian yang ada uletnya, kelihatan dari kotoran telek-teleknya ulet itu kita berikan, tapi yang tidak menyengat baunya, bahkan tidak ada baunya sama sekali. Kita memakai produknya Fenit. Fenit itu isinya apa ya, levonuron dan apa itu, benzoat gitu. Saya tidak hafal, tapi dua bahan aktif dan itu bagus untuk pengendalian ulet. Kemarin kita pakai itu, kita pakai produknya Fenit dan itu tidak ada baunya sama sekali teman-teman. Insya Allah aman lah, tidak kumbang-kumbang tawon tidak terusir dari baunya itu. Begitu. Jadi sedikit yang mungkin pengalaman kita sampaikan bahwa masa polinasi ini, perawatan polinasi yaitu kita hentikan pupuk, kita hentikan spray insek yang berbau menyengat. Kalau untuk fungi tetap kita berikan, tidak masalah. Begitu. Masa polinasi kurang lebih berjalan sekitar 4-5 hari, yaitu di usia seperti ini 25, 26, 27, 28. 4-5 hari. Tergantung pertumbuhan tanaman. Kalau merata, sebenarnya masa polinasi itu 3 hari selesai teman-teman. Tapi kan kadang tanaman ini tidak merata, ada yang tinggi ada yang pendek begitu. Jadi biasanya secara merata nanti sekitar 5 harian lah, begitu. Nah itu hentikan dulu seperti pupuk, seperti spray insek yang berbau menyengat, supaya para
tawon-tawon kumbang dan lain sebagainya yang menghisap madu di kumbang-kumbang di bunga-bunga ini untuk membantu polinasi. Begitu teman-teman. Maaf ini kita sambil bekerja di tempat lain, di lahan yang lain, jadi tidak selalu kita bisa update tanaman kita setiap hari. Kita akan menanam di lahan baru lagi, sudah selesai persiapan. Insya Allah nanti 5 hari lagi kita tanam di lahan yang baru. Terus kita juga akan menanam semangka di lahan yang lain musim kemarau ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Doa saya buat dulu juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila ada kesalahan dalam penyampaian. Karena sekali lagi kita adalah sama-sama petani yang hanya bisa berusaha. Kami tidak pernah menggurui, tapi kita hanya sharing supaya kita bisa maju bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani melon Indonesia.